Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Selamat datang kembali di channel Hedi Afwan. Kali ini adalah sebuah video pembelajaran. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab berita. Baik ya. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, saya harap kalian bisa mampu mendukung channel ini dengan klik like, comment, and subscribe agar channel ini dapat berkembang, inovatif, dan memberikan informasi menarik buat kalian. Gitu ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Sebelum kita mulai, saya mau tanya kepada kalian semua. Apa yang kalian ketahui tentang kata berita? Oke ya, apa yang kalian ketahui tentang berita? Saya yakin kalian sehari-hari sering sekali dengan kata-kata berita. Apa? Oke, yang ada di TV yaitu berita. Bisa ya. Tapi kan nggak jelas, kurang spesifik. Sinetron juga ada di TV. Yang ada di koran. Ya, tapi di iklan juga ada di koran. Di internet, iya bisa, berita juga ada di internet. Tapi saya mau tanya secara bahasa, gitu ya. Secara bahasa berita itu apa? Nah, inilah yang akan coba kita pelajari. Namun, kita lihat dulu slide yang sudah saya buat ya. Kita sajikan untuk kalian semua. Baik, berita. Oke ya. Ini adalah pelajaran Indonesia kelas 8, bahasa Indonesia kelas 8. Nah, sebelum kalian mengenal apa itu berita, sebelum kalian tahu apa itu unsur-unsur pembangun dalam berita, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian penuhi setelah pembelajaran ini. Baik, yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks bahasa. Apa saja? Nanti kita bahas ya teman-teman. Yang kedua adalah menyimpulkan isi teks berita. Nah, ini kemampuan yang akan kalian dapat apabila kalian sudah paham apa itu unsur-unsur berita. Ya, kalian tidak bisa ujuk-ujuk menyimpulkan sebuah isi berita tanpa paham apa itu unsur-unsur berita. Yang ketiga adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Ya, bahasa dalam berita pasti berbeda dengan bahasa yang ada di karya sastra. Itu sudah pasti ya. Makanya kita harus pelajari kali ini ya. Lalu yang keempat adalah menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Ya, dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, aspek lisan ini apa aja? Kita lihat di dalam kurung. Pertama ada lafal, kedua ada intonasi, ketiga ada mimik, dan yang terakhir adalah kinesis. Ya, sebelum kita ke slide selanjutnya, saya mau tanya kepada kalian, apa itu lafal? Ya, walaupun ini sebuah video, tolong jawab dalam hati. Kalian pikir-pikir dulu apa itu lafal. Ya, ya betul. Lafal adalah pengucapan. Ya, pengucapannya jelas atau tidak. Lebih-lebih kalau misalnya kalian menjadi pembawa berita, anchor, itu pasti kata-katanya, lafalnya harus jelas. Ya, C jangan tahu. C itu harus dibaca dengan C. T dibaca dengan T. Ya, misalnya begini, ada penyanyi gitu ya, penyanyi nyanyi cinta, dia sebut cinta. Ya. Rata-rata itu penyanyi dari RCM tuh, Republik Cinta Manajemen, anak buahnya Ahmad Dhani misalnya. Cinta, cinta, cinta. Nah, itu adalah pelafalan yang tidak tepat. T jadi C, cinta. Nah, itu nggak bagus teman-teman ya. Jadi lafal itu adalah pengucapan. Yang kedua tadi kita lihat adalah
intonasi ya. Intonasi ini adalah nada berbicara, naik turunnya nada berbicara. Ini penting, kenapa? Karena intonasi ini dapat berpengaruh pada pemahaman si pendengar, gitu ya. Intonasi ini penting, naik turunnya nada dalam sebuah pembicaraan. Lalu adalah yang namanya mimik, oke, yaitu adalah raut wajah. Pasti kalau kalian jadi anchor di depan kamera, pasti ada namanya ekspresi, ya. Kalian tidak bisa misalnya begini, kita lihat ya, misalnya baca berita tentang apa namanya, bencana alam, oke ya, kita bencana alam, tidak mungkin, oke ya, kelihatan nggak sih, oke, kayak gini, oke ya, berita bencana alam, tidak mungkin kalian harus tetap senyum, karena menurut kalian senyum itu ibadah, tapi ketika menyampaikan berita tentang bencana alam, kalian senyum-senyum. Misalnya begini, pemirsa, di belakang saya terjadi tanah longsor, di mana tanah longsor ini menimbun 15 rumah dan di dalamnya masih ada 5 kepala keluarga yang tertimbun. Kita tidak tahu ya di dalamnya apakah mereka masih hidup atau sudah wafat. Nggak mungkin ya. Jadi teman-teman, tidak mungkin kita berbicara atau mimik wajah kita ini selalu tersenyum. Tergantung beritanya gitu ya. Kalau kalian ada yang tertawa is okay, tapi memang ya kalau sudah profesional kayak Najwa Shihab ya pasti bagus lah ya. Kalau saya hanya mencontohkan, paling minimal kalian bisa tahu seperti itu penggambarannya ya. Oke. Lalu terakhir adalah kinesik. Kinesik itu adalah gerak tubuh ya, gestur gitu ya. Jadi nggak cuma nanya ekspresi, lafal, lalu intonasi, tapi gestur juga sangat berpengaruh gitu dalam sebuah pembacaan berita. Selanjutnya, nah kita masuk ya. Apa itu teks berita? Ya. Tadi sebelumnya saya sudah tanya, apakah sudah kepikiran apa itu teks berita? Baik, kita lihat slide-nya. Ya. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, coba kita garis bawahi yang telah atau sedang terjadi. Baik ya. Kita pen. Baik. Kita yang telah atau sedang terjadi. Baik, berita adalah sebuah laporan atau pemberian informasi yang sedang atau telah terjadi. Jadi kalau misalnya sedang itu adalah beritanya itu langsung, ya, penyampaian beritanya lagi terjadi. Biasa kalau kebakaran hutan itu kan prosesnya lama, gitu ya, kebakaran hutan itu lama. Jadi berita itu dibuat, peristiwanya pun sedang terjadi. Tapi kalau misalnya telah terjadi berarti post setelah peristiwa itu terjadi. Berita bola, berita kecelakaan gitu ya, rumah runtuh gitu ya, atau dan lain sebagainya gitu ya. Baik, selanjutnya adalah mengenai pengertian berita menurut KBBI ya. Saya bacakan ya, teman-teman juga bisa nanti di sebelah saya baca itu ya. Jika menurut KBBI, berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat ya. Jadi kata-kata hangat di sini kita lihat ya, mengindikasikan bahwa berita yang baik itu adalah berita yang terbaru gitu ya. Berita yang baik adalah berita yang terbaru. Apalagi sekarang medianya banyak sekali media online. Nah, media online itu sekarang sedang berburu-buru paling cepat memberitakan sesuatu. Misalnya kalau berita infotainment ya, misalnya David Beckham menikah dengan Victoria gitu ya. Anggap itu istrinya memang, tapi anggaplah belum menikah. Nah, itu dia buru-buru gitu, buru-buru untuk memberitakan. Bagi perempuan yang nggak tahu David Beckham, ya kita ganti yang lain ya. Contohnya misalnya Go Jumpyo dengan Han Jin Eun menikah. Oh, itu ya tokoh Korea itu kalau nggak salah. Oke lah gitu ya. Intinya yang terbaru. Berita itu adalah paling baik yang terbaru. Lalu selanjutnya, berita harus bersifat faktual, aktual, dan berimbang. Oke, saya duduk dulu ya. Oke. Faktual, aktual, berimbang. Pertama, faktual. Berita itu harus faktual. Apa artinya? Sesuai dengan fakta, tidak boleh ditambah-tambahin atau dilebih-lebihkan
Itu. Ini ada hukumnya kalau kalian sebagai wartawan tiba-tiba dilebih-lebihkan berita tidak faktual, gitu ya. Kalian nanti bisa dituntut. Nah, itu harus hati-hati. Sesuai dengan fakta. Yang kedua adalah aktual, ya. Yang kedua adalah aktual. Tadi faktual. Oke. Yang kedua adalah aktual. Aktual itu terkini. Tadi saya bilang hangat. Nah, ini adalah aktual, terkini, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah berimbang. Kalau kalian menjadi wartawan, kalian harus menulis berita harus seimbang, tidak boleh memihak seseorang. Apalagi misalnya yang kalian tulis adalah berita tentang hal yang sensitif, tentang konflik keagamaan atau sebuah berita politik. Kalian ini harus berimbang beritanya, gitu ya. Lalu selanjutnya, ya kita lihat unsur-unsur berita. Nah, kita sudah masuk kepada unsur-unsur berita. Baik, ya. Berita yang baik adalah berita yang memuat unsur berita dengan lengkap. Apa saja unsurnya? Ya, ada 6 unsur berita yang wajib kita ketahui. Oke, lihat di slide sebelah saya ini ya. What? Nah, apa artinya what? Nah, nanti kita bahas. Itu pokoknya intinya kalian ingat dulu. Unsur yang pertama adalah what. Lalu yang kedua adalah who, gitu ya. Yang ketiga, perhatikan, where. Kalian bisa sambil catat ya. Oke, where. Yang keempat adalah when. Lalu yang kelima adalah why. Dan yang terakhir adalah how. Nah, yang dimaksud dengan 5W1H itu adalah what, who, where, when, why, dan how. Nah, apa sih artinya? Kita lihat di slide selanjutnya ya teman-teman ya. Baik. Kita lihat ya. Yang pertama adalah what. Apa? Gitu ya. Apa sih yang diberitakan dalam berita tersebut? Nah, ini wajib ada karena adalah informasi pentingnya di situ. 5W1H adalah informasi inti dalam sebuah berita. Contoh ya, kita ngomongin contoh berita yang saya karang aja. Posisi misalnya sekolah saya ini di Tulang Kuning, oke ya. Baik, telah terjadi kecelakaan tunggal di daerah Tulang Kuning yang melibatkan sebuah mobil yang dikendarai oleh Pak Bambang. Ya, Pak Bambang mengalami luka-luka ringan di daerah kepala. Nah, misalnya seperti itu contohnya ya. Nah, apanya itu berarti what ya? Apanya itu berarti tentang kecelakaan mobil, yaitu ya. Lalu who, siapa? Nah, tadi saya bilang ya, who-nya Bambang. Tadi saya nyebut Bambang ya atau Samsul? Ya Bambang lah ya. Saya lupa tadi. Aduh ya. Intinya who itu adalah siapa. What-nya adalah kecelakaan mobil. Ya, tadi saya bilang Tulang Kuning terjadi kecelakaan tunggal. What-nya adalah apa. Lalu who-nya adalah siapa. Nah, tadi saya bilang siapanya adalah Bambang. Misalnya gitu ya. Kita sepakati yang mengalami kecelakaan itu adalah Bambang. Baik. Where, di mana? Nah, tadi saya bilang di pertama, where ini berkaitan dengan tempat. Ya, lokasi terjadinya kecelakaan tersebut. Kalau kita mengacu pada contoh yang tadi, di mananya itu Tulang Kuning. Di mananya berarti Tulang Kuning, gitu ya. Baik, di mananya berkaitan sekali lagi teman-teman, di mana itu berkaitan dengan tempat kejadian peristiwa tersebut. Baik, when, kapan. Nah, ini berkaitan dengan waktu, teman-teman, ya. Berkaitan dengan waktu. Misalnya apakah sore hari, siang hari, atau berkaitan dengan nama hari Senin, Selasa, Minggu gitu ya. Jam. Nah, gitu. Contohnya Brahma Bambang luka-luka di kepala. Nah, peristiwa yang terjadi pada Minggu sore ini, nah kayak gitu ya. Nah, itu berarti berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Lalu ada why, mengapa. Ini ada hal kalian harus hati-hati ya. Kita lanjut ke selanjutnya dulu sebelum menjelaskan mengapa. Ya. Bagaimana? Slow, kelewat ya sebentar. Oke.
Mengapa dan bagaimana ini agak nyerempet-nyerempet ya. Kalau mengapa itu alasan peristiwa itu terjadi, kalau bagaimana itu adalah prosesnya. Contoh kalau kecelakaan tadi ya, mengapa misalnya Bambang main HP, Bambang mengantuk sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Nah, bagaimana? Nah, ketika bagaimananya itu berarti ketika si Bambang main HP, di depannya ada motor, Bambang kehilangan kendali, kehilangan kontrol mobilnya sehingga dia membanting setir ke kiri, nabraklah tiang listrik. Jadi bagaimana itu adalah sebuah prosesnya teman-teman. Itu ya. Mengapa berbeda? Mengapa itu adalah alasannya peristiwa terjadi. Bagaimana itu adalah prosesnya. Ya. Sekali lagi saya ulang, mengapa adalah alasan itu terjadi, bagaimana adalah prosesnya. Baik, saya udah ulang-ulang gitu ya, jangan sampai tidak paham. Kalian juga bisa ulang video ini sih nanti ya. Oke ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya. 5W1H dalam akronim bahasa Indonesia dapat disebut dengan adik Simba. Ini adalah cara kalian bisa menghafal dengan cepat. Adik Simba. Apa sih adik Simba itu singkatan dari apa sih? Ya. Adik Simba singkatan dari A-nya itu apa? Ya, kalau misalnya tadi kalian menghafal what, when, who itu ribet, sulit karena bahasa Inggris. Nah, ini ada akronim dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Adik Simba yang A-nya adalah apa? Selanjutnya, di. Itu di mana? Lalu ada K, yaitu kapan. Lalu ada siapa? Adik si, ya kan? Adik si. Kita sudah sampai adik si ya. Siapa? Lalu ada M, mengapa? Ya, M-nya itu mengapa. Lalu dan terakhir, bagaimana? Saya tidak akan menjelaskan ini maksudnya apa karena sebelumnya tadi kan sudah saya jelaskan ya, sangat mendetail menurut saya ya. Kalau kalian belum paham bisa di rewind videonya. Baik, selanjutnya. Bagaimana sih penyimpulan isi berita? Nah, kita lihat. Pada dasarnya penyimpulan isi berita adalah menentukan garis besar informasi yang disampaikan berita. Ya, jadi kalian harus paham dulu nih ya, 5W1H itu apa, sehingga kalian bisa menentukan garis besar dari berita tersebut. Kalau belum paham, maka kalian tidak akan bisa gitu, akan kesulitan menentukan atau menyimpulkan berita tersebut. Baik. Nah, ini bagaimana caranya tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu dengan memahami unsur 5W1H dalam berita tersebut dan rangkailah dengan kalimat yang efektif. Nah, caranya bagaimana? Merangkainya bagaimana? Tentunya kalian membutuhkan kata hubung atau konjungsi ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, nah itu contohnya gitu ya. Kalian bisa menggunakan kalimat hubung. 5W1H itu apanya, itu tambahin dengan kata hubung sehingga membentuk sebuah kalimat yang efektif. Ya, tidak membuang-buang kalimat. Begitu. Oke. Langkah-langkah meringkas berita. Oke ya, langkah-langkah meringkas berita. Yang pasti kalian harus mendengarkan atau membaca teks berita dengan baik. Kita garis bawahi dengan baik dulu ya, coba. Oke, kita garis bawahi berita dengan baik. Pasti langkah-langkah meringkas berita ya, kalian wajib baca beritanya atau kalian wajib mendengarkan beritanya. Kalau kalian tidak mendengar, kalau kalian tidak baca, tapi kalian bisa menjawab berita itu apa 5W1H-nya, berarti kalian sudah pasti nyontek. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, kita lihat yang sudah kita garis bawahi, yaitu teks berita dengan baik atau membaca teks berita dengan baik. Karena kalau kalian tidak memiliki cara membaca yang baik, informasi yang ada di berita tersebut akan mengambang. Kalian tidak akan mendapatkannya gitu, akan sulit. Maka dari itu, kemampuan membaca itu harus terus diasah gitu ya. Kalau misalnya mendengarkan atau membaca teks berita dengan baik, nah kalau kalian masih membaca seperti itu, tingkatkan lagi. Harus ada intonasi membaca yang baik agar membantu kalian memahami teks berita.
gitu ya. Poin kedua, cara langkah-langkahnya, yaitu mencatat unsur-unsur berita. 5W, 1H. Apa, siapa, di mana, bagaimana. Nah, itu. Good job. Selanjutnya adalah menyampaikan kembali pokok-pokok berita secara lengkap. Oke ya, secara lengkap. Nah, setelah ini ada hal perbedaan gitu ya. Saya kasih tahu kepada kalian perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Baik. Ringkasan merupakan hasil dari karangan asli dan penyajiannya harus mempertahankan urutan atau rumusan asli dari pengarang. Jadi nggak boleh diacak-acak gitu ya. Namanya juga ringkasan. Teks yang tadinya 5 paragraf, kamu bikin 1 paragraf atau 2 paragraf. Itu namanya ringkasan ya. Namun tidak boleh ada yang ditambah-tambahkan. Namun kalau ikhtisar berbeda gitu ya. Intinya sama ya, intinya sama. Informasinya sama dengan teks tersebut. Tapi ini bisa ditambahkan dengan bahasa kalian. Gitu. Tidak perlu kalian harus memperhatikan susunan atau sistematika penulisan yang ada dalam teks tersebut. Baik, teman-teman, saya kira cukup sampai di situ ya penjelasan saya. Nah, terakhir, saya ingin kalian melihat ya contoh berita. Ini adalah contoh berita yang saya ambil dari detik.com gitu ya. Kalian bisa langsung ke linknya atau bisa perhatikan di samping saya ini. Baik. Ya, saya sambil duduk ya. Yeah. Saya bacakan. Cari ya 5W 1H dari berita tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mencapai rata-rata 7-8% per tahun. Hal itu karena adanya kegiatan ekonomi yang semakin masif, terutama pada UMKM. Pemerintah diketahui menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 34,1 triliun. Dengan demikian, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai beberapa kali lipat. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang dikategorikan miskin juga banyak berkurang. Nah, kita lihat di bawahnya ya, kita lihat di bawahnya. Berita ini ngomongin apa? Nah, ini harus hati-hati. Apanya ini kadang-kadang ada di akhir kalimat ya. Ada induksi ya, contoh kalimatnya. Ada kalimat yang induksi, ada kalimat deduksi. Apa itu? Kita bahas di video selanjutnya. Oke ya. Kita langsung aja lihat. Wattnya apa? Di sini saya lihat wattnya adalah jumlah penduduk miskin yang berkurang. Jadi sebabnya adalah karena rata-ratanya pertumbuhan 7,8 per tahun ya. Jadi watt itu adalah jumlah penduduk miskin berkurang. Who? Masyarakat Indonesia. Siapanya yang mengalami? Masyarakat Indonesia. Nah, kenapa? Ya, kenapa bisa dikatakan jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang? Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%. Nah, itu ya kenapanya. When, kapan? Beberapa tahun terakhir, berkaitan dengan waktu yang seperti tadi saya jelaskan. Lalu ada where, yaitu Indonesia. Lalu where ini di mana tadi ya, di mana? Lalu adalah how. Nah, bagaimana? Kok bisa sih sampai naik 7,8%? Bagaimana caranya? Jelas ya, pemerintah menggelontorkan dana KUR, kredit usaha rakyat, sebesar 34,1 triliun kepada UMKM. Baik teman-teman, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Nanti saya akan berikan tugas melalui Google Form yang linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Untuk tokennya kalian bisa tanya ke saya melalui WhatsApp saya, atau mungkin sekolah lain, guru-guru lain gitu ya, bisa komen di video ini. Nanti akan saya kasih tokennya gitu ya. Jadi untuk teman-teman, murid-murid saya bisa langsung WA, dan guru-guru lain atau siswa-siswa lain bisa langsung komen di bawah gitu ya, untuk token Google Formnya untuk kalian latihan di rumah. Baik, saya akhiri. Namun sebelum itu, saya harap kalian enjoy dengan video ini. Video ini bermanfaat buat kalian, lalu kalian bisa memberikan like, comment, and subscribe agar video ini dapat berkembang, video ini dapat inspiratif, memberikan informasi yang lebih baik kepada kalian. Baik, saya Hedi Afwan.
Ciao.